Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS Kurikulum Merdeka di kelas 5 Bab 2 Harmoni dalam Ekosistem. Topik C, ekosistem yang harmonis. Pertanyaan esensial. Pertama, apa hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? 2. Apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Tahun ini banyak hama tikus dan serangga, jadi banyak tanaman padi yang dirusak oleh tikus. Berarti tahun lalu tidak ada hama ya? Ada, tapi jumlahnya masih sedikit sehingga tidak berpengaruh terhadap hasil panen. Kok bisa ya? Tahun ini jumlahnya jadi banyak? Nah anak-anak, jaring-jaring makanan sangat erat kaitannya dengan populasi makhluk hidup karena proses ini menggambarkan keberlangsungan hidup anggota ekosistem. Jika hewan bisa makan, maka akan bertahan hidup dan bisa berkembang biak. Jika hewan dimakan, maka jumlahnya akan berkurang. Semua ini berlangsung secara alami dan membuat ekosistem tetap seimbang. Lalu bagaimana jika satu komponen hilang? Apa yang terjadi jika ada perubahan lingkungan pada ekosistem? Seperti misalnya pembangunan dan penebangan hutan. Yuk kita pelajari bersama-sama. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian dengan permainan jaring-jaring makanan di topik A? Yuk kita lanjutkan permainan ini. Sebelum mulai, siapkan kembali benang dan kertas labelnya ya. 1. Gunakan kembali jaring-jaring makanan yang sudah kalian buat di karya sebelumnya sebagai anggota ekosistem. 2. Buatlah lingkaran dengan kelompok kalian dan hubungkan dengan benang sesuai dengan perannya masing-masing. 3. Sekarang mari kita bermain andaikan. Buatlah cerita andaikan yang membuat peran yang dimainkan hilang atau berkurang di ekosistem itu. Setelah mengutarakan andaikan, keluarlah dari lingkaran dan lepaskan benang yang dipegang. Perhatikan contoh berikut. Andaikan ada kebakaran hutan sehingga pohon-pohon hangus terbakar. A. Maka yang berperan menjadi pohon keluar dari lingkaran dan melepaskan benang yang dipegangnya. B. Teman lain yang terhubung dengan pohon harus memikirkan apakah bisa bertahan dalam lingkaran atau harus ikut keluar. Jika keluar, maka ia juga akan melepaskan benangnya. Begitu seterusnya. 5. Jika tidak ada lagi yang perlu keluar lingkaran, ulangi permainan dengan cerita yang baru. Lakukan permainan sampai 3 atau 4 cerita andaikan. 6. Setelah selesai permainan ini, coba renungkan pertanyaan berikut dan tulis dalam buku tugas kalian. A. Kejadian apa di kelompok kalian yang paling banyak memutus rantai makanan? Iya benar, kemungkinan yang terjadi adalah saat produsen hilang. B. Apa yang terjadi saat konsumen tingkat 3 hilang dari ekosistem? Ya, tentu saja konsumen tingkat 2 dan 1 akan kehilangan predatornya. C. Apa yang terjadi saat tidak ada produsen? Ya, tentu saja akan berdampak pada konsumen tingkat 1 sampai tingkat 3. Bisa jadi akan mempengaruhi jumlahnya karena tidak ada produsen. D. Apakah ada kejadian yang menurut kalian bisa menambah banyak populasi hewan lain? Tentu ada, salah satunya adalah hilangnya predator. Jika predator hilang, maka tidak ada yang mengganggu hewan sehingga populasinya bertahan atau bahkan bertambah. E. Dari kegiatan yang sudah dilakukan, faktor apa saja yang bisa menyebabkan rusaknya ekosistem? Ya, rusaknya ekosistem bisa jadi disebabkan oleh faktor alam dan faktor ulah manusia. Faktor alam misalnya adanya bencana yang dapat merusak ekosistem, sedangkan faktor ulah manusia adalah contohnya pemburuan hewan secara liar. Jaring-jaring makanan membantu tetap terkendalinya pertumbuhan makhluk hidup. Dengan adanya makhluk hidup yang menjadi sumber makanan, maka populasi makhluk hidup akan tetap terjaga. Jika salah satu komponen hilang dapat menyebabkan hilangnya satu sumber makanan. Hal ini akan berdampak pada keseimbangan jaring-jaring makanan. Nah, berikut ini adalah contoh hubungan keseimbangan dalam jaring-jaring makanan. Misalnya, jika lahan untuk pertumbuhan bunga berkurang,
maka akan terjadi persaingan memperebutkan makanan antara kupu-kupu dan semut. Hal ini akan menyebabkan menurunnya populasi semut dan kupu-kupu. Tidak sampai situ, hal ini akan berdampak juga pada populasi laba-laba yang membutuhkan kedua hewan ini sebagai sumber makanan. Jika ada penangkapan kupu-kupu yang menyebabkan berkurangnya populasi kupu-kupu, maka laba-laba akan sulit mencari makan. Dampaknya adalah menurunnya populasi laba-laba di ekosistem tersebut. Kemudian munculnya anggota hidup baru juga menyebabkan adanya persaingan baru dalam memperebutkan makanan. Katak juga memakan kupu-kupu dan laba-laba. Katak akan bersaing dengan laba-laba untuk mendapatkan kupu-kupu. Katak juga akan bersaing dengan burung untuk memakan laba-laba. Sekarang mari kita menganalisis dampak ketidakseimbangan ekosistem. Yuk kita kembali kepada kisah pamannya Mia dan Dara. Mari kita bantu pecahkan mengapa hama tahun ini semakin banyak dan memengaruhi jumlah panen paman. Apa yang kira-kira terjadi pada ekosistem sawah tersebut? Perhatikan gambar jaring-jaring makanan di sawah berikut. Cobalah analisis beberapa kasus yang mungkin terjadi dan lihat dampaknya pada jaring-jaring makanan di sawah. Contohnya, jika populasi tikus menurun, maka mengakibatkan gangguan dan ketidakseimbangan dalam ekosistem. Akibatnya, tanaman padi akan meningkat populasinya. Kasus yang pertama, terjadi perburuan elang untuk diperjualbelikan. Punahnya populasi elang dapat menyebabkan meningkatnya populasi ular. Kasus kedua, pembangunan di sekitar sawah yang biasanya menjadi tempat tinggal ular menyebabkan populasi tikus dapat meningkat, sebab populasi ular menurun karena tempatnya digunakan untuk pembangunan. Kasus 3, permintaan ekspor katak sawah untuk dijadikan makanan semakin banyak sehingga banyak terjadi perburuan katak sawah. Perburuan ini menyebabkan populasi katak menurun. Hal ini dapat meningkatkan populasi serangga. Kasus 4, orang-orang menjadikan berburu burung dengan senapan menjadi hobi dan olahraga. Jika burung diburu terus, maka populasinya akan menurun. Hal ini juga dapat meningkatkan populasi serangga. Nah anak-anak, setelah memahami kasus-kasus tersebut, mari kita jawab pertanyaan berikut ini. A. Kasus mana yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus? Ya, kasus 1 dan kasus 2, yaitu kasus terjadinya perburuan elang untuk diperjualbelikan dan pembangunan di sekitar sawah yang biasanya menjadi tempat tinggal ular. B. Kasus mana yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi serangga? Ya, kasus 3 dan kasus 4, yaitu permintaan ekspor katak sawah untuk dijadikan makanan semakin banyak sehingga banyak terjadi perburuan katak sawah, dan orang-orang menjadikan berburu burung dengan senapan menjadi hobi dan olahraga. C. Apakah ada kemungkinan lain dari 4 kasus di atas yang memungkinkan terjadinya peningkatan populasi tikus dan serangga? Tentu ada, jika tidak dilakukan pengendalian hama tikus sejak dini secara benar. D. Siapa yang berperan terhadap adanya perubahan dalam ekosistem sawah? Tentu saja manusia, tetapi juga bisa bencana alam seperti banjir atau gempa bumi yang bisa mengubah ekosistem sawah. Kesimpulan yang terjadi pada ekosistem sawah paman adalah bahwa dari beberapa kasus menyebabkan predator tikus dan serangga menjadi hilang. Apakah ada solusi agar panen selanjutnya bisa lebih baik? Ya, tentunya harus menjaga keseimbangan ekosistem dan mengendalikan hama tikus. Selanjutnya, mari kita lakukan kegiatan refleksi. Yang pertama, apakah hal menarik atau ilmu yang baru kalian pelajari hari ini? Banyak sekali ya. Yang kedua, faktor apa saja yang bisa mengganggu ketidakseimbangan ekosistem? Nah, di antaranya hilangnya habitat, perburuan liar, bencana alam, serta penggunaan yang berlebihan. Apakah hubungan jaring-jaring makanan dengan keseimbangan ekosistem? Ya, kalian benar. Salah satu cara alam untuk menjaga populasi makhluk hidup. 4. Bagaimana proses transfer energi jika ada suatu komponen yang hilang atau rusak? Ya, transfer energi dapat berkurang atau tidak terjadi sama sekali. 5. Apa peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem?
Ya, tentunya harus menjaga habitat dan aktivitasnya agar tidak mengganggu jaring-jaring makanan. Perubahan yang dilakukannya pada lingkungan sekitar harus tetap memikirkan keberlangsungan makhluk hidup yang tinggal di situ. 6. Apa yang bisa kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kalian? Salah satu caranya adalah tidak mengadakan perburuan secara liar. Nah, anak-anak, mari kita belajar lebih lanjut penyebab ketidakseimbangan ekosistem. Umumnya, gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena adanya bencana alam dan ulah manusia. Bencana alam seperti gunung meletus dan kebakaran hutan akibat kemarau panjang dapat merusak ekosistem karena banyak makhluk hidup yang mati. Namun, fenomena alam ini pada jangka panjang dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi ekosistem tersebut. Tanah di sekitar gunung yang meletus seiring dengan berjalannya waktu akan menjadi tanah yang subur untuk pertumbuhan aneka macam tumbuhan. Banyak ulah manusia di bumi ini yang membuat perubahan di ekosistem dan menyebabkan terganggunya keseimbangan jaring-jaring makanan yang ada di alam. Gambar-gambar berikut merupakan contoh perubahan yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Mempelajari ekosistem mengajarkan pada kita bahwa manusia hidup berdampingan dengan makhluk hidup lainnya, sehingga jangan sampai kita terlalu fokus mengambil dari alam dan sedikit memikirkan dampak selanjutnya pada hewan dan tumbuhan di sekitarnya. Oleh karena itu, mempelajari hal ini menjadi penting. Dengan demikian, kita bisa tetap mengupayakan keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Contoh upaya yang bisa kita lakukan diantaranya: A. Menanam kembali tanaman sehingga dapat menjaga keberadaan produsen di sekitar kita. B. Memanfaatkan dekomposer untuk membuat tanah di sekitar kita menjadi subur. C. Tidak membunuh atau menangkap hewan sembarangan. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak hal, di antaranya: 1. Berkurang atau hilangnya suatu komponen biotik dalam ekosistem akan mempengaruhi keseimbangan jaring-jaring makanan. 2. Populasi suatu makhluk hidup bisa meningkat secara drastis atau menurun karena gangguan ini. 3. Faktor ketidakseimbangan makhluk hidup bisa diakibatkan oleh bencana alam dan ulah manusia. 4. Ekosistem yang tidak seimbang menjadi ekosistem yang tidak sehat. 5. Manusia berperan untuk menjaga keseimbangan ini dan memastikan jaring-jaring makanan tetap berjalan jika melakukan perubahan dalam suatu ekosistem. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.